Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sempat diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, yaitu Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, juga kepada kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Pada malam ini saya akan melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 30. Tapi sebelumnya kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 29 secara singkat. Begitu juga kaitannya ayat sesudahnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 31 secara ringkas. Tapi sebelumnya mari kita baca doa pertemuan, doa pengajian, supaya pengajian kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya mulai dengan komando subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Baik, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan lapangkanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli. Supaya mereka mengerti perkataanku. Ya, ini bisa dicatat di surah Taha ayat 25 sampai 28. Surah ke-20. Rabbi zidni ilman.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Warzuqni fahman. Dan berikanlah kepadaku anugerah pemahaman. Amin. Ya, baik. Sebelum ayat 30 ya, ayat 29 itu wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, hendaknya itu dihafal ya. Jadi setiap hari satu ayat kamu hafal ya dengan artinya. Sehingga besok dilanjutkan lagi satu ayat. Kalau kamu hafal satu ayat satu hari dengan paham artinya lalu diamalkan, nah itu pahalanya berlipat ganda ya. Karena satu huruf saja itu sudah satu kebaikan ya. Apalagi kalau diulang-ulang. Jadi diharap dihafal ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi, dialah Allah ya. Wallazi khalaqalakum, yang telah menciptakan bagimu, bagi kalian, khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, semua apa yang ada di bumi. Wallazi khalaq, jadi hafal ya, saya harap dihafal. Jadi bisa nanti majukan hafalannya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Coba ikuti. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagimu seluruh apa yang ada di bumi. Summastawa ilas sama ya. Summastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, mohon dihafal semua ya, semua harus hafal satu ayat. Nah, nanti ayat ini dihafal untuk besok. Nah, coba bisa diulang. Kamu hafal yang tadi. Huwallazi khalaqalakum. Siapa yang bisa maju sini hafal satu ayat yang sudah hafal? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang menciptakan bagimu seluruh apa yang ada di bumi, kemudian dia bermaksud, bertujuan ke langit dan menciptakan 7 lapis langit. Nah, summastawa ilas sama, kemudian dia menuju langit. Fasawwahunna, lalu dia ciptakan ya. Fasawwahunna, menciptakan langit itu sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in, dan dia segala sesuatu alim. Jadi kalau dihafal dengan memahami artinya, itu lebih mudah dihafal ya. Jadi bisa dihafal itu ayatnya dengan artinya. Harus ditahu artinya per kata. Huwa itu dia. Ya, khalaqa telah menciptakan. Lakum bagimu, bagi kalian. Mafi apa yang ada. Fil ardi di bumi, di atas bumi. Jami'an semuanya. Summa kemudian. Istawa ya, menuju. Nah, summa istawa ilas sama ke langit, menuju langit. Fasawwahunna, lalu dia menciptakan hunna, langit itu ya. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa, dan dia Allah
wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah itu maha mengetahui, bikulli syai'in segala sesuatu, alim maha mengetahui. Jadi bumi ini diciptakan untuk kita semua ya. Apa-apa yang ada di bumi termasuk air, tumbuh-tumbuhan, hasil bumi seperti bahan bakar minyak ya, termasuk timah, itu semua untuk kita. Jadi kalau ada yang beberapa gelintir yang menguasai, itu namanya tidak adil. Harus untuk semua, tidak boleh untuk sebagian, tapi untuk semua. Kalau untuk semua, kita semua akan sejahtera. Tapi kalau hanya sebagian, nah itu kita artinya dizalimi. Nah, yang menzalimi itu nanti akan dapat balasannya di akhirat. Kemudian ayat berikutnya, setelah bumi ini diciptakan untuk kita semua, lalu Allah mau menciptakan khalifah. Ya, khalifah itu dari kelompok manusia. Ya, sesudah menciptakan jin, malaikat, nah, diciptakanlah makhluk berikutnya, yaitu manusia sebagai khalifah. Wa'iz, apa artinya wa'iz? Wa itu dan, ya, iz ketika, maksudnya ingatlah ketika. Wa iz qala artinya berkata. Siapa yang berkata? Rabbuka, Tuhanmu. Ya, jadi Tuhanmu yang berkata, yaitu Allah. Wa iz qala, dan itu iz ketika, maksudnya ingatlah ketika. Qala berkata, Rabbuka, Tuhanmu. Kannya itu mu yang dimaksud adalah Muhammad. Qala Rabbuka, ini hafal ini ayatnya. Lil malaikati, kepada malaikat. Ya, para malaikat. Ini sesungguhnya saya. Ini sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menjadikan, akan membuat, fil ardi, di atas bumi ini, atau di bumi ini, khalifah. Khalifah itu berarti pemimpin. Jadi dia sebagai pemimpin di atas bumi ini. Apakah itu pemimpin minimal diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri, pemimpin umat, bangsa, dan seterusnya. Nah, itu pemimpin ya. Dan khalifah itu juga bisa berarti pengganti, ya, menggantikan Allah di atas bumi untuk memakmurkan bumi ini atau menjalankan hukum-hukum Allah, ya. Di sini dikatakan wazkur, dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, iz qala rabbuka lil malaika, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Ya, khalifah itu artinya yahlifuni, ya, sesudah saya, ya, atau mewakili saya, ya, mewakili maksudnya Allah, diwakili Allah, atau datang sesudah Allah, ya. Makanya itu khalf itu di belakang, ya, datang di belakang. Makanya ada salaf, ada khalaf. Salaf itu yang datang dahulu, salafi, ya, orang-orang dahulu. Kemudian ada khalafi, khalifah yang datang belakangan. Ya, datang belakangan artinya ulama-ulama sekarang di masa kini. Ya. Fi tamfizi, untuk menjalankan hukum-hukum saya, itu hukum Allah. Jadi hukum Allah itu artinya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, itu harus dijalankan.
ya. Baik itu berkaitan urusan ukhrawi atau urusan duniawi, ya, agama ataupun dunia. Fiha, di atas bumi ini. Yang dimaksud khalifah di sini adalah Adam. Karena Adam ini manusia pertama. Ya. Jadi semuanya itu menjadi pemimpin di atas bumi ini. Kami fiha, hukum-hukum. Makanya kita harus menjalankan hukum Allah. Ya, hukum Allah, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, inil hukmu illa lillah. Hukum yang harus dijalankan di atas bumi ini adalah hukum Allah. Karena Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan aturan-aturannya. Maka Allah harus menjalankan, maka manusia harus menjalankan aturan-aturannya. Ya. Makanya inil hukmu illa lillah. Kalau bukan hukum Allah, itu berarti hukum jahiliyah. Ya, hukum jahiliyah itu hukum orang-orang bodoh. Ya, jahiliyah itu masa sebelum datangnya Nabi Muhammad, ketika manusia ini dalam keadaan bodoh. Tidak ada aturan semaunya. Setelah nabi-nabi dahulu meninggal, lalu kaumnya banyak yang tidak ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, maka datanglah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, ya, untuk membawa risalah Islamiyah. Ya. Nah, itulah hukum Islam, hukum yang harus dijalankan. Ya, kalau bukan hukum Allah berarti hukum jahiliyah. Makanya Allah bertanya dalam Quran, apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah, hukum orang-orang bodoh yang mereka ingin jalankan? Kalau bukan hukum Allah berarti hukum jahiliyah, hukum orang bodoh. Karena kalau hukum Allah yang dijalankan, Allah yang jamin. Seperti di negara-negara yang makmur itu hukum Allah yang dijalankan, maka Allah yang jamin kesejahteraan, kemakmuran. Seperti saya ketika belajar di Arab Saudi itu semuanya gratis, ya. Gratis pendidikan, sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 itu gratis, bahkan diberi beasiswa. Tidak membedakan antara orang asing dengan orang warga negara sendiri. Dan beasiswanya itu sama gaji dosen di Indonesia ini. 840 real itu kali 3.000 rupiah. Ya, sehingga mahasiswa itu bisa mengirim beasiswanya kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Itu sementara ilmu dia dapat, dia juga dapat uang, karena itu negara yang dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu kampung atau negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa, pasti kami akan buka ya, berkah dari langit dan dari bumi. Nah, jadi seperti di Arab Saudi itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan jemaah haji yang datang ke situ mau berobat gratis, walaupun diopname selama 1 tahun, ya, mau tinggal di rumah sakit itu gratis, diberi makan, tidak membayar, bahkan dia dijamin, ya, kesehatannya. Ada yang pernah bilang, berapa saya bayar mau opname, bilang tidak ada dibayar, biar 1 tahun kamu tinggal di rumah sakit tidak ada dibayar. Bahkan teman saya itu
ada namanya dari Medan, itu sudah profesor di Malaysia, ya. Nah, itu dia kesempatan operasi telinganya kiri dan kanan gratis. Pesawat ditanggung pulang balik setiap tahun, mulai dari Riyadh sampai ke Makassar, itu tiap tahun ditanggung. Ya, bus itu gratis, buku ditanggung, tempat ditanggung, makan ditanggung, semua ditanggung. Jadi syukurlah kalau seandainya Indonesia juga bisa seperti itu, ya. Tapi ya kita bersabar. Kemudian, nah itu dalam Al-Quran dikatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah untuk menjalankan hukum-hukum, aturan-aturan yang saya telah tetapkan di dalam Al-Quran, ya. Qalu, mereka berkata, qalu, siapa yang berkata? Para malaikat, ya. Apa yang dia katakan malaikat? Ataj'alu fiha, ya, apakah kamu menjadikan? Ataj'alu, itu artinya apakah? Taj'alu, kamu menjadikan fiha, di atas bumi ini, ya, may yufsidu fiha, ada yang membuat kerusakan. Ya, kerusakan yang dimaksud di sini adalah berbuat maksiat. Ya, maksiat itu melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia tinggalkan perintah dan menjalankan larangan. Nah, itu namanya maksiat. Disuruh salat, dia tidak salat. Disuruh puasa, dia tidak puasa. Disuruh zakat, tidak zakat. Disuruh haji, dia tidak haji. Itu dia tinggalkan perintah. Lalu dilarang, yang dilarang dia jalankan. Dilarang mencuri, dia mencuri, ya. Dilarang berzina, dia berzina. Dilarang berjudi, dia berjudi. Nah, ini namanya perbuatan maksiat. Jadi kalau sudah masyarakat itu berbuat maksiat, nah itu tinggal menunggu sanksi, ya, menunggu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 macam musibah, ya, seperti gempa, banjir, kebakaran, ya, termasuk longsor, ya. Itu semua adalah musibah. Bagi orang beriman itu adalah ujian, ya, seperti Nabi Yunus diuji ke keburukan, apakah dia beriman atau tidak. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang kafir, ini adalah azab, ya, supaya mereka merasakan bagaimana orang yang berbuat maksiat itu azab. Tapi bagi orang yang beriman itu adalah ujian, ya, karena ini musibah. Makanya malaikat itu bantah, jangan jadikan itu manusia sebagai khalifah, karena mereka itu berbuat kerusakan di atas bumi ini, bil ma'asi wa yasfikud dima, dan mereka menumpahkan darah, saling bunuh membunuh. Ya, sebelum manusia diciptakan ini sudah diciptakan jin. Nah, jin ini banyak yang melakukan kemaksiatan, melakukan pertumpahan darah. Nah, sehingga dikira manusia seperti itu nanti. Padahal itu Allah lebih tahu. Tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, ya. Makanya di sini dikatakan kama fa'ala Banu Jan wa kanu fiha, dan mereka itu jin yang telah diciptakan dari api, ya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, mereka itu
patuh, tunduk, ya, karena mereka tidak punya nafsu, ya. Tapi jin ya punya nafsu, tapi diantara mereka itu ada yang berbuat jahat, ya. Ada yang berbuat maksiat, ya. Dan ada juga yang saling berbunuh, mengadakan pertumpahan darah. Ya, makanya malaikat bantah. Ya, jadi Allah itu tidak langsung menciptakan, dia umumkan dulu, ya. Nah, begitu juga ini adalah pelajaran bagi kita, bagi seorang pemimpin itu kalau mau menetapkan sesuatu dia harus bermusyawarah dulu. Wasawirhum fil amri. Jangan menetapkan tanpa musyawarah, ya. Musyawarah. Karena musyawarah itu ya untuk menentukan sesuatu yang baik, ya. Wasawirhum fil amri. Dan musyawarahkanlah dalam segala urusan. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah putuskan musyawarah itu, maka kembalikan kepada Allah, ya, keputusan itu, ya, untuk dilaksanakan, ya. Jadi tidak boleh mengambil keputusan tanpa musyawarah, harus musyawarah, paling tidak musyawarah orang yang terdekat, tidak memutuskan sepihak, ya, menurut maunya saja, ya, tapi menurut maunya jemaah. Sedangkan Allah sendiri memberi contoh, ya, contoh wasawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum, ya. Dan terhadap urusan hendaklah kamu bermusyawarah. Nah, ini Allah memberi contoh bagaimana dia bermusyawarah. Tapi malaikat tidak terima. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami ini, kata malaikat, kami itu nusabbihu itu mensucikan. Kami nahnu nusabbihu bihamdika, ya, dengan memuji kamu. Ya, kalau nusabbihu itu subhanallah, maha suci Allah. Ya, kalau bihamdika alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang membahayakan, ya, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak mungkin membahayakan kita. Kalau kita selamat dari bahaya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi kita itu hanya berlindung kepada Allah. Nah, malaikat juga demikian. Kenapa manusia itu mau diciptakan orang yang berbuat maksiat dan bertumpahan darah, sedangkan kami ini mensucikan kamu dan memuji kamu. Wa nuqaddisu lak, ya, kami mensucikan kamu artinya kamu itu, yaitu Allah, terbebas dari segala perbuatan yang buruk, dari segala yang buruk. Jadi Allah itu tidak ada buruknya sama sekali. Makanya subhanallah, jangan kita menyangka buruk kepada Allah. Jadi kalau kita menyangka buruk, berarti kita nanti buruk. Jadi Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Kalau kita sangka baik kepada Allah, ya Allah akan memberikan kebaikan. Tetapi kalau kita sangka buruk, berarti keburukan itu kembali kepada kita. Karena Allah itu tidak pernah berbuat buruk, ya. Kalaupun Allah berbuat buruk, itu artinya cobaan, ujian, ya, bukan berbuat buruk tapi menguji, ya, atau memberi peringatan, ya. Jangan kamu sampai demikian. Wa nuqaddisu lak, ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah menjawab, sesungguhnya saya lebih tahu. Jadi Allah itu pengetahuannya menyeluruh, ya, tidak sama malaikat. Pengetahuannya itu tidak menyeluruh. Jadi dia hanya tahu sebagian, tidak tahu sebagian. Apa sebagian itu yang dia tahu? Yang dia tahu cuma manusia itu kalau diciptakan di atas bumi ini pasti berbuat dosa saja terus menerus.
berbuat pertumpahan darah. Dan itu ada betulnya, karena memang manusia itu antara baik dan buruk, tapi dia tidak tahu di antara manusia ada yang baik, ya. Seperti Kabil dan Habil. Nah, Kabil dan Habil ini kalau dilihat kepada Kabil, maka dia adalah buruk karena dia bunuh Habil. Kalau kita lihat Habil, dia orang baik karena dia tidak balas keburukan itu. Dia mengatakan, kalau kamu berniat membunuh saya, maka saya tidak ada niat untuk membunuh kamu. Ya. Ini makanya malaikat tidak tahu di antara manusia ada yang baik, ya. Yang dia tahu cuma ada yang buruk. Maka Allah itu tahu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Yang kamu tidak tahu itu ya maslahah, itu kebaikan. Fi ikhtilafi Adam, ya, dalam istikhlafi Adam, dalam menjadikan Adam itu sebagai khalifah, ya. Wa anna zurriyatahum fihi al-muti wal asi. Jadi diantara keturunan Adam ini ada yang patuh, taat. Nah, seperti kalian ini orang-orang yang taat, karena di dalam pesantren. Seandainya kamu di luar pesantren, ya mungkin tidak taat, mungkin tidak sholat, ya tidak puasa. Ya, kalau di pesantren mungkin kamu disuruh sholat 5 waktu di masjid, ya, disuruh mengaji, disuruh hafal Quran, disuruh hafal hadis, disuruh berbuat baik, ya, disuruh sholat tahajud, sholat sunat. Nah itu. Tapi kalau di luar, ya tidak ada yang perhatikan kamu untuk berbuat baik. Maka di manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Bihim al-muti wal ma'asi fayazharul adlu bainahum. Maka itulah keadilan Allah yang baik, Allah balas dengan kebaikan. Yang buruk, ya mereka balas dirinya dengan keburukan. Ya bukan Allah yang balas keburukan, tapi mereka sendiri yang berbuat buruk, karena sudah dikasih tahu jangan berbuat buruk, tapi kamu mau tetap berbuat buruk, maka keburukanmu itu kembali kepada dirimu, ya. Di dalam Quran itu dikatakan barang siapa yang berbuat baik maka kebaikan untuk dirinya, ya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, ya keburukan juga kembali. In ahsantum, ya, an ahsantum falaha wa in ahsantum falaha, ya. In ahsantum fali anfusikum, ya. Kalau kamu berbuat baik maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Wa in ahsantum falaha, begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berbuat buruk, ya itu juga kembali kepada dirimu, ya. Orang yang berbuat buruk itu memang tidak ada malunya, ya. Karena malu itu sebagian daripada iman, ya. Jadi kalau ada orang malu berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat maksiat, malu, nah itu masih ada rasa iman. Tapi kalau sudah tidak ada malunya, dia mau korupsi tidak ada malu, di penjara tidak ada malunya, ditangkap tidak ada malunya, ya. Mencuri tidak ada malunya, ya, meninggalkan sholat tidak ada malunya, nah, itu sudah tidak ada iman, ya. Maka Rasulullah mengatakan illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak rasa malu, ada rasa malu untuk berbuat jahat, ya lakukan apa saja, tapi ingat fa innaka majziyun bih. Tapi apa yang kamu lakukan itu pasti ada balasannya. Kalau tidak segera, ya pasti ditunda dulu. Jadi kalau ada orang berbuat buruk lalu tidak dia merasa nyaman, ya tidak ada ujian, ya itu berarti masih diberi kesempatan, ya untuk tobat, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah ujian, ya tidak dia tahu, ya. Faqalu, ya maka
para malaikat berkata, la yakhluqa rabbuna khalqan akramu alaihi minna. Ya, tidak mungkin itu Allah menciptakan yang lebih baik dari kami. Ya, memang kalau dari segi ketaatan malaikat lebih baik. Ya. Tapi kalau manusia yang lebih taat itu jauh lebih baik. Karena manusia itu diberikan nafsu dan diberikan akal. Maka kalau dia gunakan akalnya untuk berbuat baik, itu berarti lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia hanya menggunakan nafsunya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Karena binatang itu hanya nafsu, tidak diberi akal. Kalau malaikat hanya akal, tidak diberi nafsu. Tapi manusia antara akal dan nafsu. Jadi bisa manusia lebih baik dari malaikat, bisa juga turun pangkatnya lebih buruk daripada binatang. Makanya itu manusia calon penghuni neraka termasuk jin itu kalau dia punya telinga tapi tidak mendengar, ya maksudnya mendengar yang abstrak, mendengar kebaikan, mendengar nasihat, mendengar pesan-pesan agama, ya dia tidak mau dengar. Matanya, telinganya ini merasa unek, merasa tidak enak kalau ada nasihat-nasihat agama. Begitu juga matanya, punya mata tapi tidak melihat, ya tidak mau lihat kebaikan. Yang dia lihat cuma yang konkret, yang ada di depan, yang berupa materi. Tapi yang berupa non materi dia tidak lihat. Nah, punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Nah, itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu ya kerjanya cuma makan minum, ya berhubungan dengan lain jenis. Kalau hanya seperti itu sama saja binatang, bahkan lebih sesat. Maka itulah calon-calon penghuni neraka. Nah, jadi ini perlu kita ketahui. Kemudian ayat berikutnya itu wa 'allama Adamal asma. Ini nanti kita lanjutkan pekan depan ya. Kalau punya 2 pekan ke depan barangkali karena wanita juga perlu dikasih pengajian. Jadi dipergantikan ya. Karena kebetulan malam ini tidak disampaikan ya oleh Pak Ridwan. Nah, saya tidak disampaikan, jadi saya juga tidak tahu kalau malam ini untuk perempuan. Jadi insya Allah pekan depan mudah-mudahan dia sampaikan. Jadi 2 pekan untuk laki-laki, 2 pekan untuk perempuan. Jadi diselang-selingi karena waktu juga yang membatasi kita ya. Wa 'allama Adamal asma. Jadi ini kelebihan manusia daripada malaikat ya, karena manusia itu mengajar para malaikat ya, yang setelah diajar oleh Allah ya kelebihannya. Wa 'allama Adamal asma kullaha, semua nama-nama ini diajarkan oleh manusia kepada malaikat. Nah, tapi ketika malaikat disuruh kemukakan nama-nama itu, mereka mengaku. Ya, makanya Allah sampaikan, saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Ya, karena apa yang kita tahu itu hanya sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan 2 pekan yang depan kita bisa lanjutkan. Mari kita tutup dengan berdoa sama-sama setelah saya komando dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Ya, tolong diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya, saya ulangi. Allahumma anfa'ni. Ya Allah, berikanlah manfaat bima 'allamtani, atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni, dan ajarkanlah kepadaku ma yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman, dan berikanlah rezeki dari ilmu pengetahuan. Yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku. Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah hazal Quran, Al-Quran ini, Rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami. Wa nura sudurina, penenang dada kami. Wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami. Wa zihaba hammina, dan melepaskan kami. Wa gammina, dari problematika hidup. Amin. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masing-masing baca surah Al-Fatihah dalam hati. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.